Okay. How are you, everyone? Still, are you still busy? Masih sibuk dengan tugas kuliah atau tugas kerjanya? Enggak, Miss. Alhamdulillah baik. Baik ya, santai ya. Okay. So, we will correct our listening yesterday. Maksudnya kita akan langsung tahu, I will show the answer key atau kunci jawabannya. Jadi teman-teman bisa langsung koreksi. If you want to know some of questions that you may feel like, okay, I want to know like how is the correct answer or why my answer is incorrect. Let me know. Kalau memang tidak ada yang merasa ingin dibahas beberapa soal tertentu, kita bisa lanjut ke structure malam ini. Tapi sebelum kita masuk ke situ, saya mau jelasin tentang timeline kita, our timeline or our lesson plan for 16 meetings ya, untuk 16 meeting ke depannya. So this is our lesson plan. Kemarin saya sempat pikirnya kita 10 meeting ya, jadi memang 10 meeting itu benar-benar in rush banget sih. Tapi karena 16 meeting, so ya alhamdulillah agak sedikit lebih santai lah katakanlah gitu, dan cukup lah. So for our first meeting, like we have already learned talk about tuple introduction, like how many questions in listening, how many questions in structure, how many questions in reading, and we also try to know the score that you want to get or the goal of score that you really wish to obtain, and you know how many correct answers that you need to get for every section. So that's for the full introduction. And then listening part A, ya kita juga belajar listening part A kemarin first meeting, 15 pertanyaannya, even only 15 questions. And then the second meeting we have learned about listening part B. Dan yang kemarin itu adalah listening part C sama complete listening. So actually our fourth meeting it should be pretest structure, tapi karena kemarin kita belum sempat ngoreksi dari listening post testnya, jadi saya akan kasih tahu key answer atau kunci jawaban. Jadi teman-teman bisa koreksi dan tahu berapa sih skor yang sudah betul atau jawaban betul. Stop share. Sorry. Okay. So so this is the answer key atau kunci jawaban untuk listening post test yang teman-teman kemarin kerjakan. Mungkin bisa mulai dikoreksi.
Sudah terkoreksi teman-teman? Have you finished? Sudah, Miss. Okay, sudah. So how many correct answers did you get for this process? Masih sama kayak kemarin, Miss, 24. Masih 24. Wow. Terus yang lainnya? Takman ya. Yang lainnya gimana? Teman-teman lain. Salah 15, Miss. Salah 15 berarti 35 ya, Mbak ya? Iya. Oke, terus bentar saya buka ininya dulu deh. Tabel skor. Oke, betul 35 itu Salah setara 16, Miss. Salah 16. Oh, salah 16 berarti betul 34 ya, Mbak ya? Iya. 34 itu setara 530. Naik ya kayaknya ya. Iya, Mbak. Naik. Terus tadi yang 24 yang masih sama tadi berarti 470. 470. Oke. Yang teman-teman lain mungkin ada yang mau tahu skornya naik atau enggak? Bisa mention berapa betulnya? Teman-teman? Oke. Kalau udah nggak ada lagi, so now kita akan lanjut sesuai dengan time lesson plan tadi kita akan lanjut ke pretest structure. Nah, pretest ini berarti teman-teman ngerjain soal structure secara full 40 soal dalam kurun waktu 25 menit. Nah, nanti kalau setelah 25 menit kita masih ada waktu, nanti kita bisa bahas. Kita koreksi dulu, baru kita nggak akan bahas karena kita masih pretest ya. Nanti kita akan lanjut ke materi structure langsung kalau memang masih ada waktu, oke? Jadi ini untuk mengetes teman-teman pretestnya dan mungkin juga bisa buat persiapan besok untuk simulasi ya biar nggak kaget jenis soal strukturnya. Saya akan share soal pretest strukturnya di chat box ya. Sudah saya kirimkan. Teman-teman bisa download. Sudah, Miss. Oke. Saya akan kasih, kalau sudah download semuanya, saya akan kasih timer dari HP saya. Teman-teman sudah berhasil download dulu sebelumnya? Saya pastikan dulu semuanya udah bisa buka soalnya. Sudah, Miss, sudah bisa dibuka. Sudah bisa dibuka, oke. Saya berarti akan menghitung timernya sebesar 25 menit dari sekarang. Oke, so everyone see 25 menit ya dari sekarang. Kelihatan ya. Ini soalnya yang halaman 17, Miss. Soalnya yang di halaman 17. Di halaman 17? Iya, soalnya yang di halaman 17 bukan, Miss? Bukan, Mbak. Ini saya kasih di chat box, di kolom komentar. Maksudnya halaman, bukannya itu bentuknya soal langsung ya? Oh iya, Miss. Aku mau buka yang itunya, Miss. Yang satunya lagi salah. Ya, yang modulnya ya? Iya, yang modulnya salah. Enggak. Ya. Jadi Ya. ini pakai judul soal pertama tuh North Pole, Mbak. The North Ya. Pole, bla bla bla. Oke. Ya, udah ketemu, Mbak. Makasih, Mbak. Iya, ini saya pause bentar. Sekarang saya lanjut lagi waktunya karena tibanya nanya biar adil ya. So, 25 menit dari sekarang.
5 minutes left, everyone. 5 menit lagi. Oke teman-teman, waktunya sudah habis.
time is over for doing the pretest structure. Have you finished? Sudah selesai? Sudah, Miss. Sudah, Oke. Miss. Okay. So let's see the answer. I'm going to share the answer. Akan dilihat di layar. Oh, saya tidak tahu Mbak Inayatul Mutmainah nge-chat di komen ya. Ini dikerjakan semuanya Mbak tadi, 40 nomor semuanya. Sudah selesai mengoreksinya? Baru selesai, Miss. Selesai ya. Oke, mungkin betul berapa? Dua tujuh aja, Miss. 27 aja. 27 lumayan banyak loh dari 40 soal. Oke, 27. Simpan dulu, Mbak. Kita tunggu teman-teman yang lain. Betul berapa? 21, Miss. 21, 27, Betul dua-dua, Miss. 22. Oke. Cek. Oke, 21 itu setara 450 standar Indonesia ya, kalau 450. 22 itu setara 450, 27 itu setara 510. Nah, alias 51 ya atau 510. Oke. Part yang paling teman-teman banyak salah di 15 soal pertama di multiple choice atau yang di bagian error analysis. Error analisis, Miss. Oke, ada yang error analysis. Ya, Miss, di written expression. Di written expression ya, oke. Lalu Mbak Inayatul Mutmainah, Balance, Miss. Memang. balance memang ya, oke. Mungkin sebelum kita belajar struktur ya, saya mau kasih trik sederhana. Struktur itu pertama jangan diterjemahin, ya. Jangan sekali-kali menerjemahkan soal struktur. Kenapa? Karena waktunya nggak cukup, itu jelas yang pertama. Kita hanya punya waktu 25 menit untuk mengerjakan 40 soal. Terus yang kedua, jangan terlalu terutama yang written expression, itu menurut saya jauh lebih mudah error analisis daripada 15 soal pertama. 15 soal pertama yang multiple choice, itu kita mencari jawaban yang benar. Sementara mencari jawaban yang benar itu lebih sulit daripada mencari jawaban yang salah. Jadi error analisis itu kan mencari jawaban yang salah dari kata-kata yang digarisbawahi, gitu kan. Nah, nanti itu sebenarnya skill yang untuk 15 soal pertama
dengan skill yang untuk 25 soal terakhir, itu sejujurnya lebih mudah skill untuk 25 soal terakhir alias error analysis. Jadi lebih mudah yang soal nomor 16 sampai nomor 40 untuk skillnya. Tapi memang skillnya itu banyak banget. Tapi kalau untuk 15 soal pertama skillnya lebih sedikit, tetapi mikirnya juga lebih berat gitu. Itu untuk TOEFL itu kayak gitu, struktur terutama. Dan saya bisa katakan bahwa struktur TOEFL itu memiliki porsi yang lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan listening dan juga reading. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena struktur itu kan soalnya cuma 40, tetapi sumbangsihnya itu sama dengan soal yang 50. Dan ketika strukturnya tinggi banget, itu memang biasanya sangat-sangat bisa mengkatrol nilai-nilainya yang rendah kayak gitu. Tapi di sisi lain struktur memang bernilai tinggi, cuman ya kita juga harus belajarnya lebih lama dibandingkan skill yang lain. Karena struktur ini perlu ilmu. Jadi trik dan tips yang sederhana itu nggak cukup, tapi kita perlu tahu bahwa kalau skill yang kayak gini atau tipe soal kayak gini, kita carinya seperti apa kayak gitu. Beda dengan listening dan reading ya. Listening dan reading itu sebenarnya teman-teman bisa belajar sendiri, tapi tidak dengan struktur. Kalau struktur memang perlu tutor, perlu guru gitu. Ya, kayak gitu sih. Nah, mungkin teman-teman bisa buka modul strukturnya yang sudah saya share di WhatsApp beberapa hari yang lalu. Oke. Oke ya. Nah, ini kita akan belajar dari skill pertama. Di dalam struktur TOEFL, skill yang harus teman-teman kuasai pertama kali itu adalah mencari subjek dan juga verb-nya. Dalam sebuah kalimat yang lengkap itu pasti ada subjek, ada verb, ada pelaku, ada pekerjaan. Nah, kita harus mengetahui kata-kata apa saja sih yang bisa menempati posisi sebagai subjek. Di dalam bahasa Inggris, beberapa kata bisa menempati posisi subjek. Yang pertama, contohnya itu adalah noun, kata benda. Kata benda berupa seperti book, room, pen, phone, itu bisa menempati sebuah subjek. Terus yang kedua yaitu pronoun atau kata ganti. Kata gantinya pun yang sebagai subjek ya, pronoun as subject. Contohnya seperti I, you, they, we, she, he, it. Itu juga bisa menjadi subjek. Tapi tidak dengan seperti me, us, her itu nggak bisa jadi subjek karena mereka kata ganti yang posisinya objek ya. Terus ada kata ganti yang indefinite alias nggak jelas, misalkan kayak someone, something, everyone, everybody, everything itu juga bisa jadi subjek. Terus ada frase yang diakhiri dengan sebuah kata benda. Seperti apa contohnya? Good girl, cewek yang baik. Beautiful view atau pemandangan yang indah. High house, rumah yang tinggi. Thick book, yaitu buku yang tebal, kayak gitu. Terus ada gerund. Gerund itu adalah verb ing. Verb ing yang berubah fungsi menjadi kata benda atau subjek. Seperti contohnya reading, writing, listening. Contohnya kalau kalimatnya kayak gini. Reading makes me happy. Membaca itu membuat saya bahagia. Nah, itu kata reading di situ adalah gerund, tetapi posisinya adalah bisa menjadi subjek. Nah, itu adalah gerund ya. Terus juga ada to infinitive. Kalau to infinitive itu adalah to verb 1 yang bisa berubah menjadi subjek juga. Contohnya adalah to read, to write, to listen, dan sebagainya. Jadi kata-kata yang tadi saya sebutkan barusan itu digunakan untuk menanyakan subjek, oke? Terus ada juga kata kerja yang apa saja sih kalau tadi kan subjek ya. Sekarang apa sih yang bisa menempati posisi kata kerja atau verb? Kata kerja atau verb itu ada yang berupa beberapa kata yang bisa menempati posisi verb atau kata kerja
itu yang jelas pertama itu adalah verb 1. Verb 1 itu adalah bare infinitive. Yang verb 1, contohnya apa? Seperti listen, go, eat, sleep. Nah, itu adalah verb 1. Terus ada verb 2 yaitu past form, bentuk past tense. Seperti listen, ya kalau dia reguler kan dengan ngasih ed. Kalau kata kerjanya irregular berarti berubah. Kayak go berubah jadi when, kayak gitu. Terus ada verb 3. Nah, verb 3 ini dan verb ing itu tidak akan pernah bisa berdiri sendiri. Kalau verb 1 dan verb 2 itu pasti memang bisa berdiri sendiri. Kalau verb 3 dan verb ing itu nggak bisa. Verb 3 itu selalu diawali dengan atau ditemani dengan have atau has. Misalkan kayak have listened atau has listened. Sedangkan verb 3 juga bisa ditemani dengan to be. To be itu apa saja sih? To be itu adalah is, am, are, was, were. Nah, bisa juga was, were ya kalau bentuk past. Contohnya seperti is listen, am listen, are listen. Terus verb ing itu juga tidak bisa berdiri sendiri. Dia selalu ditemani dengan to be. Ya, jadi to be sama verb ing. Contohnya adalah is going, am going, atau are going. Jadi itu teman-teman pasangan dari subjek dan verb. Subjeknya harus diambil dari salah satu yang saya sebutkan tadi di atas. Verbnya atau gandengannya atau pasangannya harus berupa salah satu yang di bawah ini. Ya, pilihannya cuma itu saja. Nah, nanti teman-teman harus mencari subjek dan verb. Jadi soal 15 pertama itu atau multiple choice, fokus kita itu hanya mencari mana subjeknya, mana verbnya. Udah. Kalau subjeknya yang hilang, berarti carilah pilihan yang bisa menjadi subjek. Kalau verbnya yang hilang, berarti pilihlah jawaban yang ada kata kerjanya saja. Nah, contohnya misalkan di sini ada exercise. The football players, bla bla bla, the champion this year. Nah, subjeknya ini adalah the football players. Verbnya di sini nggak ada. Nah, kira-kira verbnya apa, teman-teman? Menurut kalian, kira-kira yang hilang apa ini? Are ya, Bu. Ya, di sini subjeknya sudah ada. Subjeknya apa? The football. Iya, subjeknya adalah the football players. Verbnya yang menghilang, verbnya yang nggak ada. Berarti, ya kan, verbnya yang nggak ada. Kira-kira verbnya yang cocok yang mana dari A, B, C, D? Win apa winning? Nah, tadi pilihannya apa saja? Pilihannya adalah verb 1, verb 2, verb 3, verb ing. Nah, ini memang teman-teman harus hafal atau harus paham perubahan kata kerja. Itu memang harga mati, tolak ukur ya. Jadi teman-teman mungkin bisa sambil googling habis ini list regular irregular verbs, daftar dari regular dan irregular ya kan. Nah, itu bisa gitu. Daftar dari reguler itu apa, terus daftar dari irregular itu apa, kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan yang A itu adalah verb 1, win itu verb 1, yang B, winning, itu verb ing, terus yang C itu adalah verb 3, won, terus ada temennya di situ has, terus ada to win. Kira-kira dari jawaban A, B, C, D itu mana yang memenuhi kriteria dari kata kerja di atas? C. Win verb 1 masuk ya. Oke, kita pilihan A masuk. Pilihan B, verb ing nggak bisa. Karena verb ing itu harus ditemani dengan to be, MR. Jadi dia nggak akan bisa jadi sendirian. Jadi jawaban B salah. Jawaban C bisa juga benar karena won itu verb 3 dan bisa ditemani dengan have atau has. Dan D salah karena kita tidak punya pilihan option to win atau verb berupa to verb 1 itu nggak ada. Ya, berarti pilihannya antara A atau C. Nah, kalau C itu pakai has, sementara subjeknya itu players. Nah, players itu berarti pemainnya lebih dari satu alias jamak. Kalau jamak berarti kita bukan pakai has, tapi kita pakai Have. benar pakai have.
Jadi kata benda yang tunggal itu pakai yang ada S-nya. Kayak has, terus is. Nah, terus kalau verb 1 berarti ditambah S. Kayak go berubah jadi goes, listen berubah jadi listens. Kecuali verb 2. Verb 2 itu bebas dari semua subjek sama pakai verb 2. Tapi tidak dengan verb 1, verb 3, dan juga verb ing. Kalau verb 1 itu ditambah S. Kalau have atau has berarti pakainya has. Kalau antara is MR berarti pakainya adalah is. Oke. Ada yang ingin tanyakan? Sebelum kita lanjut sedikit lagi. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Terus, masalahnya, dalam sebuah kalimat itu, subjek dan verb itu nggak melulu langsung ketemu, teman-teman. Nggak langsung, oh ini subjek, ini verb, gampang banget saling berjejeran. Itu nggak kayak gitu. Terlalu mudah ya. Pasti ada penyela, ada penengah antara subjek dan verb. Kadang subjek verb bisa langsung ketemu, kadang enggak. Nah, ada beberapa penyela atau struktur penyela di dalam kalimat. Salah satunya ada yang namanya apositif. Apositif itu adalah keterangan tambahan tentang si subjek. Ya, keterangan tambahan tentang si subjek. Jadi dia bukan subjek. Dia sering disalahpahami sebagai subjek, padahal dia bukan. Dia itu hanyalah keterangan tambahan untuk subjek. Contohnya misalkan Jokowi, the President of Indonesia, has decided new regulations. Jokowi, Presiden Indonesia. Nah, Presiden of Indonesia itu jelasnya ke Jokowi. Jadi subjeknya tetap satu, yaitu Jokowi. Kata yang di dalam tanda koma itu, diapit koma itu namanya adalah apositif, alias penjelas atau keterangan tambahan untuk si subjek. Dan verbnya atau kata kerjanya itu adalah has decided. Nah, jadi subjeknya ini sudah lengkap. Subjeknya satu, Jokowi, verbnya adalah has decided. Dan kata yang di tengah itu adalah apositif alias penyela saja. Jadi teman-teman nggak boleh ini ya, nggak boleh salah paham gitu bahwa subjeknya ada dua ini Miss, atau subjeknya yang the President of Indonesia gitu. Bukan itu subjeknya, tapi subjeknya tetap satu yaitu Jokowi yang depan, dan the President of Indonesia itu hanyalah kalimat atau keterangan tambahan saja. Oke, ini salah satu penyela yaitu berupa apositif. Terus apositif itu posisinya ada dua, bisa di tengah kayak tadi setelah subjek, bisa juga berada di depan. Kalau apositifnya di depan, maka habis itu koma, habis itu baru subjek verb. Itu juga bisa. Tapi bedanya kalau apositif itu di tengah, maka komanya itu sebelum dan sesudah. Tetapi ketika apositifnya di depan, maka cukup komanya satu aja. Habis itu subjek, habis itu langsung verb. Jadi komanya cukup satu. Subjek dan verb ketika ketemu langsung itu tidak boleh dipisah dengan apapun. Kalau yang kayak bentuk kedua ya. Contohnya misalkan the President of Indonesia, Jokowi has decided new regulation. Presiden dari Indonesia, yaitu Jokowi ya, sudah menentukan regulasi baru. Seperti itu. Nah, berarti bentuknya ada dua penyelanya. Oke. Any question teman-teman? Ada pertanyaan? Belum ya? Oke. Mungkin saya minta teman-teman buat mengerjakan soal nomor 1 sampai 10 dulu sebagai PR di halaman 4 ya, di halaman 4 1 sampai 10. Nah, ini ngapain, Miss? Decide whether the sentence is correct or incorrect. Tentukan apakah kalimat ini benar atau salah. Nomor 1 sampai 10 dulu aja. Tulis C kalau memang dia correct, tulis I kalau dia memang incorrect. Oke? Dan kasih tahu saya alasannya. Silakan teman-teman cari mana subjek, mana verbnya, karena kita cuma fokus di situ dulu, oke? Oke, Miss. Oke, kalau memang nanti kurang subjeknya atau verbnya hilang, berarti di situ kalimatnya salah. Ada yang punya subjek tapi pasangan kata kerjanya salah, berarti salah. Pokoknya subjeknya harus ada sesuai dengan yang tadi sudah saya sebutkan, verbnya juga harus ada sesuai tadi yang saya sebutkan. Oke ya?
Oke, Miss. Oke, thank you very much teman-teman, dan jangan lupa tolong diisi Google Form-nya di yang sudah saya share di grup. Jadi itu juga untuk kedepannya, dan juga besok ternyata simulasinya hanya 2 jam saja, yaitu dari jam 9 pagi sampai jam 11 siang saja ya. Semoga teman-teman yang bisa ikut simulasi silakan. Yang kemungkinan nggak bisa atau hanya bisa mengerjakan beberapa sesi aja nggak masalah. Oke, dikerjakan. Miss, maaf, Miss. Kalau misalnya simulasinya dikerjain hari Minggu, bisa, Miss? Nggak bisa, Mbak. Hanya Oh, iya. dibuka Sabtu aja linknya jam 9 sampai jam 11. Jadi Oh, iya. serentak ya. Oh, iya sih, Miss. Oke, thank you ya teman-teman. So, that's all. Jangan lupa sekali lagi diisi, karena kalau teman-teman nggak ngisi Google Form-nya, datanya nggak akan masuk, jadi nggak akan bisa akses link besok. Oke? Oke, Miss. Okay, so that's all from me. Thank you very much. Dan nanti akan saya upload videonya, recording videonya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Miss. Thank you.